Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K. Nah, di sini ada kabar menarik atau kabar baik rekan-rekan yang kami dapatkan terbaru terkait pengangkatan P3K dan juga gajinya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Nah, di sini admin sudah berada pada website resmi atau portal resmi BKN. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat juga ya. Nah, di sini kita bisa lihat BKN atau Badan Kepegawaian Negara, dan ini di bagian publikasi menginformasikan bahwa PLT Kepala BKN P3K bagian dari ASN. Nah, kok kenapa baru-baru ini disampaikan informasi seperti ini lagi? Pastinya ini akan menjadi tanda tanya di sebagian rekan-rekan yang lagi menonton. Nah, karena banyaknya isu-isu di luaran sana rekan-rekan ya, yang mengatakan bahwa yang ASN itu seolah-olah cuma yang pegawai negeri sipil, yang PNS. Kalau P3K itu sepertinya bukan ASN. Nah, ini diinformasikan atau dimuat di website resmi BKN pada tanggal 26 Juli. Hubungan masyarakat BKN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak ada dikotomi antara P3K dan PNS atau pegawai negeri sipil. Yang membedakan keduanya yakni masa kerja. Jadi yang membedakan antara P3K dan PNS atau ASN P3K dan ASN PNS hanya berada pada masa kerja. Karena P3K ada perjanjian kerja yang masa kerjanya sesuai dengan kontrak kerja. Hal ini disampaikan oleh PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara, yaitu Bapak Haryomo Dwi Putranto. Ini pengganti daripada Pak Bima. Dalam acara pengarahan dan penandatanganan perjanjian kerja P3K Formasi tahun 2022 di lingkungan Badan Kepegawaian Negara pada hari Rabu tanggal 26 Juli. Tepatnya di aula kantor BKN Pusat. Nah, ini foto beliau, foto dokumentasinya. PLT Kepala BKN menjelaskan bagaimana mekanisme perpanjangan masa kerja P3K. Haryomo menegaskan, nah ini yang menjadi poin penting, selama organisasi membutuhkan dan sepanjang kompetensi P3K diperlukan, maka kontrak kerja P3K dapat diperpanjang sampai dengan batas usia pensiun atau BUP. Jelas ya? Oleh sebab itu, saya harap seluruh P3K di BKN dapat memahami PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini agar tiap individu P3K dapat memahami hak serta kewajiban selama bekerja. Lebih lanjut, nah ini Kepala BKN menuturkan P3K dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi. Nah ini rekan-rekan ya, jabatan pimpinan tinggi utama lagi, JPT Madya dan jabatan fungsional tertentu. Berbeda dengan PNS yang harus memulai karir dari bawah. Nah, ini perbedaan keuntungan ya atau kelebihan daripada ASN P3K. Dia itu dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional tertentu. Berbeda dengan pegawai negeri sipil yang harus memulai karir dari bawah. P3K dapat langsung memulai karir di instansinya sebagai JPT. Jadi bisa langsung rekan-rekannya tanpa melalui apa istilahnya jenjang karir, tanpa jenjang karir. Kalau PNS itu kalau mau ke atas ya itu harus runut rekan-rekannya sesuai dengan jenjang karirnya. Nah, kalau P3K itu bisa langsung memulai karir di instansi sebagai JPT, bisa. Oke, oleh sebab itu saya tegaskan agar Bapak dan Ibu menahan diri dari mengikuti politik praktis dalam menghadapi tahun politik ke depan. Ini disampaikan oleh Pak Haryomo yang mengingatkan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK manajemen ASN. Nah, jadi ada istilah NSPK.
Haryomo mengingatkan agar P3K BKN hati-hati dalam menggunakan media sosial. Jika terindikasi dan terbukti melakukan politik praktis di media sosial, maka ada konsekuensi hukuman disiplin, yaitu pemutusan kontrak kerja. Nah, ini teman-teman juga baik yang di tenaga kesehatan, guru, atau tenaga teknis. Nah, ini perlu dicatat baik-baik konsekuensinya jika terlibat dalam politik praktis. Maka ada istilah hukuman disiplin, yaitu pemutusan kontrak kerja. Saya berharap saudara-saudara dapat menjalankan tugas dengan optimal, berintegritas dan profesional, serta selalu menjaga martabat instansi BKN. Patuhi dan ikuti segala peraturan dan ketentuan yang ada. Tumbuhkan kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi. Sebagai informasi, jumlah P3K tenaga teknis BKN Formasi tahun 2022 sebanyak 30 orang, dan penempatan unit kerja di BKN Pusat 19 dan di Kanrek BKN ada 11. Jadi sekalipun pesan ini disampaikan secara spesifik atau lebih khusus kepada teman-teman yang ada di pusat ya, BKN maksudnya, di kantor BKN, tapi ini juga harus menjadi peringatan juga bagi teman-teman yang ada di luar instansi BKN. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi ini informasi yang disampaikan langsung oleh Badan Kepegawaian Negara, lebih tepatnya Bapak Haryomo. Nah, rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya kita ke informasi yang tak kalah menarik. Nah, ini informasinya pada tanggal 27 Juli, di mana 764 P3K di Aceh Timur tekan perjanjian kerja. Ini besaran gajinya. Nah, ini yang patut juga kita lihat rekan-rekan ya, besaran gajinya, supaya kita termotivasi atau semangat belajar untuk mengikuti seleksi P3K 2023. Sebanyak 764 tenaga guru dan tenaga teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Timur menandatangani perjanjian kerja atau PK sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mereka yang menandatangani perjanjian kerja tersebut P3K yang lulus seleksi pada formasi tahun 2022, yang mana terdiri 749 orang P3K tenaga guru, 15 orang tenaga teknis yang tersebar di beberapa OPD pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Jadi Aceh ini jumlahnya lumayan besar juga rekan-rekan ya. Ada 749. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, P3K adalah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kepala BKPSDM Aceh Timur, Teuku Didi Farisah, kepada Serambi News mengatakan bahwa berdasarkan pasal 30 ayat 1 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan P3K yang diangkat wajib menandatangani perjanjian kerja. Selanjutnya, berdasarkan pasal 33 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, perjanjian kerja memuat tugas, target kerja, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban, larangan, dan juga sanksi. Masa perjanjian kerja, jabatan, dan unit kerja 5 tahun untuk sekali penyambungan kontrak. Selanjutnya berlaku penilaian kinerja terhadap P3K dalam menjalankan tugas. Nah, karena kontrak maksimal ya, yang 5 tahun ini. Hasil penilaian kinerja dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas, perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Bagi P3K yang dinilai atasan dan tim kinerja P3K tidak mencapai yang tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja dapat diberhentikan dari P3K. Teuku Didi menyebutkan, P3K yang telah menandatangani perjanjian kerja akan diberikan gaji dan tunjangan. Luar biasa rekan-rekan ya, gaji dan tunjangan. Gaji atau tunjangan dibayarkan setelah P3K melaksanakan tugas berdasarkan SPMT atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. Dalam pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan, jelas Didi sebutkan P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan diberikan gaji yang besarannya didasarkan golongan dan masa kerja golongan. Nah, MKG ya, masa kerja golongan.
Selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan P3K juga dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa. Nah, ini peraturan yang terbaru juga ada yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, ini sudah keluar rekan-rekannya permenpannya. Kita sudah share juga di video sebelumnya. Selain itu, dalam pasal 4 disebutkan P3K yang diangkat menjalankan tugas dan jabatan juga diberikan tunjangan sesuai tunjangan PNS pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Tunjangan yang diberikan yaitu tunjangan keluarga, pangan, jabatan struktural, jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Alhamdulillah rekan-rekan ya, cukup banyak tunjangan-tunjangannya. Jadi, tenaga guru dan tenaga teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang telah menandatangani perjanjian kerja golongan 9. Nah, jadi golongannya langsung golongan 9. Beda dengan PNS. PNS itu kalau S1 pertama kali diangkat itu golongan 3. Rekan-rekan ya. Kalau yang P3K ini langsung golongan 9 dan berhak menerima gaji sebesar 2,9 juta rekan-rekan ya. Selain itu berhak menerima tunjangan keluarga sebesar 10% bagi suami atau istri dan 2 anak. Nah, ini ada 10% dari 2,9 juta tersebut. Itu besaran gajinya dan golongannya golongan 9. 2,9 ini rekan-rekan ya berdasarkan golongan 9. Jadi kalau misalnya sudah naik golongannya, anggaplah misalnya golongan 10, itu akan naik lagi rekan-rekan ya gaji pokoknya. Dan pastinya juga ini akan berpengaruh kepada pendapatannya karena ada 10% untuk suami atau istri dan 2 orang anak. Nah, ada 2 orang anak juga yang bisa kita tanggung. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi ini adalah informasi menarik. Semoga daerah lain juga segera menyusul, melakukan perjanjian kerja, menyerahkan SK dan SPMT, dan bisa mendapatkan gaji dan tunjangan yang luar biasa ini. Semangat rekan-rekan ya. Bagi rekan-rekan yang belum lulus, semoga di tahun 2023 semuanya diangkat. Dan buat yang belum lulus, semangat lagi. Semoga ini adalah tahun keberuntungan kalian. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.